Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah amba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam Bapak Muhammad Ridho Riyadi MPDI serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Izinkan saya mempresentasikan mengenai tentang metodologi studi Islam dalam rangka memenuhi tugas ulangan tengah semester. Nama saya Muhammad Amri Albani, NIM 2012 4184. Kita belajar bersama mengenai dari materi yang pertama, yaitu pengantar metode studi Islam. Metode studi Islam itu adalah pendekatan dan cara yang digunakan untuk mempelajari Islam. Jadi lebih simpelnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita ini mempelajari Islam dan berbagai aspeknya secara menyeluruh dan juga mendalam. Maka dengan adanya metodologi ini mencakup berbagai metode yang dapat digunakan untuk memahami Islam, seperti misalnya metode ilmiah, kemudian diakronis. Diakronis itu adalah berhubungan dengan sejarah-sejarah Islam, kemudian sinkronis, analitis, penyelesaian masalah, empiris, deduktif, dan induktif. Maka metode ini juga bersifat aspektual atau polimetodis, pluralistik, dan juga multidisipliner. Nah, kemudian apa tujuan metodologi studi Islam? Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan juga menyeluruh tentang Islam. Jadi intinya itu kita ini mempelajari bagaimana Islam itu berinteraksi dengan agama dan juga budaya lain. Mempelajari bagaimana ajaran Islam itu berkembang dan juga digunakan, dan memberikan pedoman ilmiah untuk kajian dan penelitian Islam. Maka kajian metodologi studi Islam itu memungkinkan pemahaman multidisipliner dan juga kritis, apalagi kontekstual tentang Islam dari berbagai aspek teologis, sosial, budaya, dan historis. Maka pendekatan ini mendukung pengembangan pemikiran Islam secara menyeluruh dan aplikatif. Kemudian sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Nah, ini materi yang kedua, mari kita pelajari bersama. Maka dengan berdirinya pusat-pusat keilmuan Islam seperti madrasah, kemudian perpustakaan di kota-kota seperti pada zaman dahulu yang ada di Baghdad, Kairo, dan juga Cordova, maka studi Islam pada masa dahulu mencapai puncaknya. Nah, pada saat ini para ulama, para kiai kita, guru-guru kita, dan para ilmuwan Islam itu mengembangkan berbagai disiplin ilmu. Nah, termasuk teologi, hukum Islam, filsafat, kedokteran, dan juga matematika. Maka proses penggalian dan pewarisan pengetahuan intelektual dan spiritual sangat terkait dengan studi Islam pada masa itu, karena kita ini adalah pewaris yang meneruskan perjuangan beliau, ya. Jadi al ulama'u warasatul anbiya. Kemudian semangat keilmuan tetap kuat dalam studi Islam tradisional yang didukung oleh institusi madrasah meskipun ada kemunduran politik. Kemudian juga perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim itu terjadi dari masa ke masa. Nah, ini dimulai dengan pengajaran dasar agama dan
akidah pada masa Nabi Muhammad SAW berkembang menjadi ilmu pengetahuan dan kebudayaan di masa klasik dan diikuti oleh konsolidasi pendidikan dan dinamika metodologis di masa pertengahan, ya. Jadi ini perkembangan studi Islam itu ada masa-masanya, ya, mulai dari masa Nabi Muhammad, kemudian masa klasik, kemudian di era sekarang, era modern dan juga kontemporer. Reformasi dan pendekatan multidisipliner digunakan untuk menangani tantangan dan perubahan sosial budaya di seluruh dunia. Nah, tokoh-tokoh pembaruan Islam ini yang sudah kita dengar, ya mungkin sering kita dengar, seperti tokoh Jamaluddin Al-Afghani, itu jelas. Kemudian Muhammad Abduh, ada Rashid Ridho, Masir, Sayyid Ahmad Han, dan Muhammad Iqbal, itu memimpin gerakan pembaruan atau yang dinamakan dengan tajdid. Nah, tajdid itu pembaruan dalam studi Islam di era modern. Nah, maka mereka inilah mendorong umat Islam itu untuk melakukan ijtihad dan pembaruan dalam pendidikan dan metode penelitian Islam. Nah, supaya mereka ini menjawab tantangan zaman modern secara konseptual, rasional, dan ilmiah. Kemudian kita masuk materi yang ketiga adalah agama dalam kehidupan manusia. Wah, jadi kita ini memahami bahwa kehidupan ini diciptakan oleh Allah, ya, untuk mencapai tujuan tertentu yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Jadi manusia ini dapat menemukan makna hidup dan tujuan eksistensi mereka. Maka tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga sudah jelas, ya, surat Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Al-Dzariyat ayat 56. Nah, makna ibadah di sini itu sangat luas, ya. Sangat luas dan mencakup semua aktivitas, termasuk sholat, termasuk kerja, dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat saja, ya, tapi kerja itu termasuk ibadah. Sikap hidup yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah. Jadi bukan hanya ritual saja, ya, seperti sholat dan puasa. Agama pun memberi manusia panduan moral dan spiritual yang jelas, ya. Sehingga apa? Sehingga hidup ini menjadi bermakna, bukan sekedar eksistensi. Kemudian spiritualitas itu lebih pribadi, ya, dan berfokus pada pengalaman batin, ya, pengalaman batin untuk menemukan makna hidup dan hubungan dengan yang ilahi. Nah, sedangkan agama ini merupakan sistem kepercayaan yang terstruktur dengan ritual, ya, dogma dan aturan moral yang diikuti oleh masyarakat. Jadi sementara spiritualitas itu lebih subjektif, ya, dan fleksibel. Jadi agama ini memberikan struktur sosial yang sangat konkret. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga agama ini membantu kita selaku masyarakat multikultural, ya, bersatu melalui fungsi sosialnya, ya, seperti menyatukan komunitas, membangun solidaritas, dan menjaga kehidupan masyarakat, termasuk ukhuwah Islamiyah. Jadi agama ini memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol yang mengandung nilai-nilai penting yang dapat mendukung identitas dan keberagaman serta mendorong toleransi dan inklusi. Nah, sebaliknya kalau agama ini juga dapat memecah belah dalam beberapa situasi atau menimbulkan intoleransi, terutama ketika pemahaman agama disalahartikan, maka secara umum fungsi agama ini sangat bergantung pada persepsi pengikutnya dan lingkungan sosial mereka. Kemudian kita masuk materi yang keempat, yaitu karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Maka ajaran Islam ini adalah agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, dan itu bersifat universal, komprehensif, dan seimbang. Kemudian mengajarkan tauhid, keadilan, dan panduan hidup yang menyeluruh untuk semua orang di seluruh dunia. Nah, kemudian salah satu cirinya itu karakteristik ajaran Islam itu adalah
bahwa Islam itu adalah agama tauhid yang menegaskan keesaan Allah dan mengajarkan kepatuhan mutlak hanya kepadanya. Maka ajaran Islam ini bersifat komprehensif dan universal tadi. Kemudian juga dimensi ajaran Islam itu terdiri dari akidah, traumatis keyakinan. Berarti apa? Ini menyangkut dengan rukun iman. Kemudian ibadah, ritual peribadatan, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian akhlak, etika, dan moral, dan juga muamalah. Nah, kemudian kita masuk materi yang kelima, yaitu penelitian agama dan penelitian keagamaan. Jadi penelitian agama itu adalah jenis penelitian akademis yang mempelajari doktrin dan sumber ajaran agama, ya, seperti kitab suci dengan pendekatan teologis, historis, dan komparatif. Maka tujuannya adalah untuk memahami secara sistematis dan kritis makna ajaran agama. Itu penelitian agama. Sedangkan penelitian keagamaan itu adalah penelitian yang menitik beratkan pada materi ajaran dan doktrin. Nah ini, jadi meneliti agama sebagai fenomena sosial dan praktik keagamaan masyarakat secara empiris. Kemudian juga penelitian agama ini, ya perbedaannya, penelitian agama itu ya studi tentang doktrin tadi, isi ajarannya. Fokusnya adalah memahami agama sebagai sistem keyakinan dan doktrin yang bersifat normatif dan historis. Nah, sementara penelitian keagamaan itu lebih mengkaji ya agama sebagai fenomena sosial, yaitu bagaimana praktek keagamaan dijalankan oleh individu dan juga komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu melibatkan aspek sosial, budaya, politik, dan perilaku manusia yang beragama. Nah, model penelitian agama itu adalah pendekatan teologis normatif, kemudian antropologis, sosiologis, filosofis, dan historis. Kemudian kita masuk materi yang keenam, yaitu Islam dan gagasan universal. Universal itu adalah gagasan ajaran Islam yang bersifat universal dan mencakup semua aspek kehidupan manusia. Jadi tanpa dibatasi oleh bahasa, ras, suku, waktu, atau tempat tertentu. Kemudian ada pendapat dari Nurholis Majid itu mengatakan bahwa universalisme itu, bahwa Islam itu adalah agama rahmatal alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam. Jadi agama itu diturunkan untuk seluruh umat manusia dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai budaya dan zaman. Maka prinsip tauhid yang ditekankan dalam Islam itu menyatukan umat manusia dan menjamin toleransi, hak asasi, keadilan, dan rahmat bagi seluruh alam. Maka inilah yang dimaksud dengan universalisme Islam. Kemudian fundamental Islam, yaitu adalah sikap atau gerakan yang menekankan kepatuhan yang ketat terhadap ajaran dasar Islam yang dianggap sebagai landasan utama ya dari keyakinan dan praktek keagamaan. Nah, ini berasal dari kata Arab ya yang berarti dasar atau pokok. Nah, ini menunjukkan upaya untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali nilai dasar secara literal dan normatif tanpa kompromi dengan perubahan zaman. Kemudian juga Islam eksklusif itu adalah jenis pemahaman Islam yang menegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar dan unggul dibandingkan dengan agama lain. Nah, mereka juga memiliki sikap yang cenderung tertutup dan menentang sejarah lain. Jadi mereka itu juga menganggap Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran. Nah, maka sikap ini sebagai sifat teologis. Nah, demikian materi ini yang dapat saya sampaikan sebagai memenuhi tugas ulang tengah semester. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.